Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah berikan kita limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bisa rukuk, bisa sujud. Karena dengan nikmat tersebut masih ada kesempatan di awal untuk melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita, sampai kita mencontoh, sampai kita meniru. Kalau dikatakan Allah Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Alhamdulillah, kita lah masuk bulan Rabiul Awal ini dah. Masuk bulan Rabiul Awal, sebentar lagi kita memperingati hari kelahiran beliau. Supaya awak bisa mentauladani perjalanan hidup beliau, perjuangan beliau, sehingga bisa dapat mengikuti jejak-jejak perjuangan beliau di dalam penegakan agama Islam. Karena memang ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad kasado itu adalah mengandung nilai-nilai kebaikan. Kalau awak mengikuti dan disampaikan oleh Nabi Muhammad, berarti awak mengikuti kebaikan. Pada pagi kini awak mendiskusikan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza uqimatis sholatu fakabbir. Kau kaji salat. Apabila didirikan sholat, maka takbirlah, fakabbir. Jadi kalau waktu mendirikan sholat, takbir wala. Karena yang sholat itu tadi menurut definisi fikih, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang khusus maksusatun yang khusus tersendiri itu. Kalau bisyuritin maksusatin dengan syarat yang tertentu, yang perkataan dan perbuatan itu muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbir. Di kalau awak mengajian awak sholat, tandanya sholat dimulai dengan takbir. Kau pakabir. Kalau dianggap yang mendirikan sholat itu
Ayo dimulai dengan takbir. Disebutlah dengan takbiratul ihram. Takbir ketika waklah memulai takbir itu tadi haram lai sagalo karaju meskipun di luar halal, seperti makan, minum, lalu pekerjaan yang lain lah. Ketika waklah membacakan takbiratul ihram, lah membaca Allahu Akbar. Oh, terkena sambang. Oh, terkena sambang nih. Ndak sembayang namanya pailo wa anur lo mencelek sambal lo. Kemudian dikinyam lo sambal lo. Tuh berarti batalkan lalu. Itu tidak masuk dalam rangkaian perbuatan sholat. Berjalan-jalan lalu ke dapur, dimati lo kompor baru, dikinyala balik lah berjalan balik lanjut dak. Maksudnya tuh sholat itu dimulai dengan takbir. Kalau sebaiknya langsung sujud, ruku, sujud, assalamualaikum deh. Silahkan lanjutkan sampah itu. Langsung lah kalau yoga berakibat tak ada istilahnya waktu lain, beku tak bakalan lain langsung selip batalkan. Ya diulang lah. Sabab iko definisi ibadah waktu tadi supaya nak baca-campur jo perbuatan lain, supaya nak baca-campur jo pekerjaan lain, mangko adu ongko akwalun, perkataan, bacaan, ucapan awak baca itu tersendiri lah ditentukan. Kemudian af'alun, perbuatan awak, gerak-geri awak, langkah-langkah awak, kasadoe khusus loh. Masuknya dalam bingkai itu kalau seandainya muftatahatun bitakbir, kalau lah dimulai dengan takbir. Sebelum itu loh deh. Itu masih GCPC aja, putar-putar aja ada salah baca belum deh. Jadi dimulai itu adalah dengan takbir. Maka dalam hadis Bukhari Muslim ko, idza uqimatis shalah fakabbir. Apabila didirikan sholat, dari kerajaan didirikan sholat, maka bertakbirlah. Maka itu disebut dengan takbiratul ihram. Dengan awal takbir, ajan bergerak jo membatiak kompor dan melakukan perbuatan-perbuatan selain perbuatan yang ditentukan untuk sholat. Dan minum lain kalau wihwa minum dulu sebelum sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Nak doa makan lain. Di mangku ada nak orang membeli makan salam sayang. Mangku di barasian dulu hal-hal yang terkait dengan makanan. Waduh daging-daging yang tersangkui di gigi itu, mangku masuk gigi loh. Beko sana lama wasalam sayang. Kiroin dan daging tersalik itu tadi ya, terasa aja masin-masinnya ditutun jari gigi. Terlalu jadi makanya dengan itu dimulailah dengan takbiratul ihram. Summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bersamamu dari Al-Qur'an. Membaca ayat Al-Quran mana apa dewa.
Tuhan apa dua kul huwallah kul huwallah yoko itu warunan mudah. Ya silahkan. Tuh nak kemauan awak untuk menambah hafalan. Silahkan dihafal, dibaca. Dia memang kalau mau hafal Quran tuh kalau dalam sembahyang, dia berpikir panjang, dia nak nurut dah. Istilah kalau nak hafal nak mudah dah waktu, dia nak berpikir dah. Tapi kalau seandainya nak hafal dah ada panjang fikir dah. Tu berarti dia memang harus berfikir waktu baca ayat. Berfikir tentu iyo. Tapi jangan terlalu sibuk benar dia. Nah di surah itu adalah summa qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Mana mudah. Ada dan sulit orang mudah orang lain. Ada mudah orang lain, sulit orang lain. Akhirnya kau tergantung dia awak-awak mana lebih mudah dapat. Alam misalnya manalah ajak awak melakukan murajaah. Dalam solat itu sendiri murajaah. Dulu mereka membaca ayat semua sarkai kan salaman-salaman mah. Dan lamuna dan latihan kok ini sekali-sekali salaman 2 rakaat sekali. Itu bahagian dari murajaah bagi dalam hafal. Sedangkan hafal yo kalau dah ada ulang hilang. Aduh lagi takah walalah tutuh kau nak cakap ya. Dan apa ada waktu ini kau nama apa dulu ni? Dapat apa lagi nilai alat tentu le. Payah. Apa lagi bicara soal urutan-urutannya ujung-ujungnya. Hanya lah campur-campur lah sama-sama. Ala itu ujungnya. Atas salah ujungnya cek atau lainnya sambung lah. Menyimpang memang menghafal Al-Quran. Ya kebetulan aku dulu ketika masih santren, ya lomba-lomba hafiz lah. Tu ketika masih lagi amuh tak jasuh. Kini lagi barat tu kami tu di pesantren tu ada namanya mahfuzat. Mahfuzat tu untuk syarat dari tuanku atau lulusan pesantren tu sekian hafal. Macam-macam sulit hafal dulu. Ambo membayangkan kawan angkatan tu ya dong buat adalah tua awak masih muda bisalah dicacam saja. Dan itu payah. Tiba dia awak kini lah tua lah awak. Oh iyo kira dan boleh. Nama nantak karena dan hafal awaknya leh. Nama lupa hafal awaknya leh. Jadi di dalam solat ada bacaan Al-Quran dan awak baca. Di dalam doa awak saja dibaca tu, di dalam doa iftitah awak saja itu dibaca Al-Quran. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Beda awak kalau awak membaca doa iftitah mungkin sekedar penegasan. Ada nak membaca inni wajah tu, tak pakai inni kalau doa iftitah tu. Dan doa baca adalah wajah tu. Doa iftitah, doa pembuka. Tak pakai ini dah. Jangan pakai ini. Pakai ini tu doa tu doa proses penyembelihan kambing dari Ibrahim bukan itu ada hadisnya itu peruntukannya berbeda. Itu cerita tentang proses penyembelihan. Nah, kalau doa iftitah wajah tu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Nah, itu namanya doa iftitah. Kabirau ya. Kabirau dia baca kabirau. Mulai dari kabirau dulu. Tapi langsung wajah tu.
Jadi perintah membaca Al-Quran, termasuk awak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Quran. Tidak sholat namanya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Itu bahasa kalau awak makmum atau awak masbuk, itulah terwakili oleh bacaan imam. Tapi kalau sholat sendiri, seminimal-minimalnya itu awak membaca Al-Fatihah. Karena hadis mengatakan la sholata, tidak sholat namanya liman lam yaqra bi Fatihatil Quran, bagi orang tidak membaca Al-Fatihah. Karena memang dahsyat dan luar biasanya bacaan Al-Fatihah itu tadi. Maka di dalam sholat awak membaca Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Fatihah. Karena memang di dalam waktu sholat, kok kajian ketika Isra Mi'raj kan, di dalam waktu sholat ada beberapa makam bawah. Makam tu posisi awak. Ketika awak membaca takbiratul ihram, itu namanya makam Mi'raj. Makam Mi'raj atau Mi'raj kan dikatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Bila awak mi'raj awak ketika membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi ayat mi'raj, kalau baca sejarah Isra Mi'raj Nabi mi'raj burak nak do satu do lain. Burak kok makhluk masih butuhnya makan, ikut segala macam. Karena ketika lah mi'raj ukhruj min awsabil basyariyah, keluar dari sifat-sifat basyariyah. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh lalu, tak boleh hubung sama isteri. Maka tiga burak tu tadi. Dan burak kau jo, ada basyariahnya, ada makan, ada lalu, ada semacam. Ketika lah mi'raj tiga itu pada saat Allah sholat tu, tak boleh aktivitas-aktivitas awak dan lain selain yang ditentukan untuk itu. Perbuatan awak, bacaan awak tersendiri. Itu maqam mi'raj. Lalu kemudian yang kedua disebut maqam tawajjuh. Maqam tawajjuh itu menghadapkan diri, menyerahkan diri. Itu nama tadi membacakan wajah itu. Itu nama maqam tawajjuh. Lahwak sarahan diri awak secara total kepada Allah, lillah, hanya semata-mata karena Allah. Itu tawajjuh nama itu. Lahwak sarahan awak hadapkan diri awak kepada Allah Ta'ala. Tak boleh kamu kembali hanya kepada Allah. Lalu ketika membaca surah Al-Fatihah, itu disebut dengan maqam tahmid. Maqam tahmid atau maqam tahmid. Tahmid itu artinya memuji. Maka membaca Al-Fatihah itu adalah awak mengumumkan bahawa awak memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Jadi tak boleh pujian, tak boleh milik pujian kecuali hanya milik Allah. Tak boleh layak untuk dipuji dan patut untuk dipuji kecuali hanya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih. Pengasih itu siapa? Untuk satu manusia.
Ledo jo manusia sepanjang manusia kau mau usaha dapat pinti berzaki ya. Ajo kamu le manusia aja ada rajin bakal ajo dapat rezeki. Itu tak ada Allah Maha Pengasih. Pengasih Allah tu untuk satu manusia. Dalam Abu Hurairah rajin beraja pandai ya. Nama rajin bakal ajo bakure dapat rezeki. Tapi nama lalu-lalunya mesti cekil luar tu aku nak sayang kawan tu nak kasih kawan tu. Buat lalunya nak buat. Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Sayang untuk siapa? Sayang untuk awak, orang yang beriman. Bapak tu sayang awak beriman, awak beribadah, maka dia kira Allah Ta'ala sungguh kawak, Allah Ta'ala tu sayang kawak. Diberikan balasan-balasan setimpal. Itu dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Bacalah di dalam setiap salat baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Allah tu Maha Pengasih, Allah tu Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Allah Ta'ala sudah Allah Ta'ala ko menguasai kasadoi, memiliki hari kemudian. Ada awal, ada akhir, ada mulai, ada kesudahan. Allah Maha Penguasa, Allah Maha Pemilik semuanya. Itulah jalan awak tu. Ada awak tarimu kini itu adalah paragihan dari Allah Ta'ala. Allah nak memberikan kelebihan kawan, Allah nak memberikan kesempatan kawan, Allah nak mencabut balik. Dia pakai, dia jabatan, dia harap toko salah macam. Allah nak balik pada hari Allah bagi kemuliaan kawan, Allah nak kemudian bisa saja lapis kemuliaan itu. Bakoi tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah berikan kemuliaan. Kadang-kadang Rasulullah kayu mana tu awal kau rendah ditarik lebih tak jadi. Itulah kadang-kadang lah di tapi cawan bibir ada tapi cawan bah. Cawan dia tapi ini cawan tak masuk tak bibir ke cawan Kadua lah dia tu adalah nak bibir ke cawan. Jadi kadang-kadang tak rezeki tak. Jadi Allah penguasa alam semesta. Kalau Allah bagi nak dulu orang menolak dah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Indak kecewa iyo je Allah Ta'ala. Tu Allah Ta'ala nak berlaku. Indak je Allah Ta'ala iyo jawab Allah Ta'ala nak berlaku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iko penegasan hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Itulah pakai hanya. Ka itu arti Engkau. Iyyaka taksis pengkhususan. Kalau kami menyembah hanya semata-mata kepada Allah, tak ada orang lain. Awak diciptakan oleh Allah Ta'ala pun untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi awak kini ko hidup awakku dalam rangka ta'abbud, ubudiyah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Awak jago subuh, pergi ke surau, kemudian solat. Itu adalah bahagian dari ubudiyah awak. Karena hakikat dari penciptaan awak, tujuan awak diciptakan untuk beribadah. Lalu siapa disabah? Allah. Karena fitrahnya manusia, nalurinya manusia ko butuh agama. Manusia ko menyadari bahawa ada di luar diri manusia ko yang lebih berkuasa. Kalau ada waktu lainlah dapat awak kaji orang tua awak agama Islam atau awak agama Islam lo lah dia jadi awak sekali.
manusia-manusia dan apa itu manusia tidak tersentuh dengan ajaran awak, animisme, dinamisme, orang kubu dalam. Secara naluriah fitrahnya manusia itu membutuhkan Tuhan. Ada proses pencarian dia. Takkah Nabi Ibrahim saja mencari dia tadi, karena menyadari bahwa di luar diri manusia ada yang maha kuasa, pasti ada yang menciptakan. Apa pikir-pikirlah tadi, dicalia bulan tarang malam deh, iko dan Tuhan kolah. Besok pagi kira bulan kau hilang lo, oh dah mungkin kau dah masa Tuhan pakai hilang tibu Dicalia lo besok malam nampak lo bintang bertebaran banyak. Berfikirlah manusia, iko kolah Tuhan sebanyak Allah ya, berkedip-kedip ditayuk cici kolah cik orang cik Tuhan kolah. Hilang lo bintang kau besok pagi tidak ikut proses pencarian tu. Di siang hari dicalia ada matahari tarang deh, tapi bekolah maghrib hilang lo lihat. Manusia berpikir sendiri, kemudian manusia membuat kesimpulan. Nabi Ibrahim katakan, oh tak mungkin hilang tibu apa Tuhan. Ketika para lucu Tuhan tak ada. Kalau tak ada pakai hilang tibu, sama jawab butuh jurang. Akhirnya orang kau ketika butuh jurang ada. Allah itu meliputi seluruh alam semesta. Allah meliputi muhitun lil alamin, meliputi semua alam semesta. Kaji-kaji muhitun meliputi ko aku kajian tasawuf dalam lo. Jadi itu dibaca surah Al-Fatihah itu namanya maqam tahmid. Lalu ada namanya maqam munajat. Yaitu juga ketika kita membaca doa tasyahud, bacaan tasyahud akhir. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dibacalah bacaan tasyahud itu. Kan dikatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa dijawab ada Nabi ketika dia kata Allah Taala assalamu alayka, selamat atas engkau wahai Nabi. Itu Allah Taala namanya pun ketika bermunajat bertemu dengan Allah di Hadratul Qudus. Dan Nabi Muhammad ko tak yo seorang dari pikir yo umatnya assalamu alayna, keselamatan untuk kami ko satu manusia umatnya. Wa ala ibadillahi sholihin, wasabilah hamba-hambanya yang soleh. Jadi di situ tuh dialog itu namanya maqam munajat. Maka di dalam sholat itu sendiri ada beberapa maqam posisi awak secara historis terkait dengan pelaksanaan sholat. Maka balik-balik bahwa di dalam sholat disuruh membaca Al-Quran. Surah Al-Fatihah silahkan baca ayat. Apa ayatnya? Dapat hafal dia Pak. Subbarqa' hatta tatma'inna raki'an. Aku di samping ada Nabi kemudian rukuklah sampai tenang kamu berada dalam keadaan raki'an, dalam keadaan orang yang rukuk. Adu tumbak indah di dalam rukuk. Ia bertandang jamaah surah kapurgo ibu tandang solatnya. Solat sunat lamu pada karena tumbak indah di surah rukuknya betul-betul. Ada dulu yang viral Ustaz Abu Sangkan. Ini pernah tanda.
Ustadz Abu Sangkan itu membuat training salat khusyuk. Hotel-hotel itu kayu itu binti orang-orang elit. Kalau ada kan di Surabaya. Hari ini ESK. Kalau ada kok Abu Sangkan kok kau fokusnya nyoba simulasikan model salat khusyuk. Audiensnya banyak para eksekutif. Orang-orang yang lagi sedang butuh haus dilatih posisi ruku, dianalisis ruku secara medis, secara kesehatan, filosofinya segala macamnya, posisi latak tangan, kajian fikih kan ada tuh. Tapi ketika dikemas secara baik, bahas supaya mengantarkan awak tenang, khusyuk dalam posisi ruku. Capeknya ditarang ini. Coba aku lah jambaran. Hah? Ada waktu tu capek weh. Awak dia manduk kalau aku tarangnya lipat. Jadi ruku, karena salat itu sendiri ruku. Satu rakaat ditentukan, satu rakaat salat itu dicari dari mana? Dihitung dari mana? Dari ruku. Asal katanya rakaatan ruku. Ketika awak mendapatkan imam dalam keadaan ruku, walaupun awak nak baca Fatihah, imam secara ruku ikuti imam, dan itu dihitung dalam satu hitungan rakaat. Jadi itulah. Dulu orang sholat masbuk, orang rakaat akan dikajanya betul artinya sesuai boleh. Aduh, itu masih aduh je baru lah. Aduh je nanda aduh. Kalau nanda bisa dimaklumi lah. Aku nanda dalam kadang. Aduh jo. Jadi ruku yang kalau di dalam Al-Quran itu warka'u usjudu, sujudlah kamu. Warka'u, dan rukuklah kamu ma'ar raki'in. Rukuk beserta orang yang rukuk. Jadi bantunya hadis yang menceritakan tentang tahapan-tahapan sholat. Kau mulai takbir, sudah takbir baca Al-Quran, yang murah-murah, kemudian rukuk. Rukuk tu hatta tatma'inna raki'an. Rukuk awak sampai ada tumakninah. Tumakninah kota dan batanawan dinikmati gerak geri itu ni. Oh kadang-kadang abu dan tah masih cokyo dan boleh. Entah terlalu capek je, agresif, capek, jadi tenang. Tapi kalau lah ibu dicoba Nurul Jihad, tanda ke sana. Kalau dah sasak ya aja. Aku kau nak tenang, kau kan mudu dulu ya. Tapi lah tenang. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah sampai kamu iktidal dalam keadaan berdiri. Jadi sempurnalah berdiri awak balik. Tapi memang Abu yo karena bahasa berbeda-beda. Kini lu aja kan sesudah awak sesudah awak rukuk kan dia tidak itu dalam keadaan berdiri qaiman. Definisi berdiri itu kan lapik tangan awak. Tapi kan itu macam kalau gini lah macam-macam. Sudah ada kan masih ada tekakonya, ada nampak ya? Hah? Di TV. Yo, bisa kan? Oh, apalagi ini bakal. Kalau dakwah mazhab Syafi'i selesai wak lapeh. Takah bawa berdiri biasa. Masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudianlah sudah i'tidal,
Sujudlah sampai kamu berada posisi sajid, yaitu orang yang sujud dengan tumbak lidah. Tumbak lidah lah tuan. Kalau ruku' tumbak lidah, sujud tumbak lidah. I'tidal tak ada sampai tumbak lidah. Ada i'tidal tu hanya posisi berdiri biasa, santai. Bukan di ruku' dalam tumbak lidah ada kesempatan dewa pembeloan posisi ruku' awak tu tadi patadang dulu. Tadang baru awak baca bacaan ketika ruku', bacaan ketika sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit sampai kamu dalam keadaan duduk. Sudah awak sujud itu duduk awak, duduk antara dua sujud itu. Dari situ awak baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Sujud awak duduk antara dua sujud, tumbak lidah lo tu batal dah deh. Kadang ketika baca kau lah hafal, kau kan gak kancang lah hafal itu baca tadi kancang. Bawa baca zubal yang barasun baca tadi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ketika sujud. Jadi setelah awak duduk antara dua sujud disuruh lihat sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujudlah sampai posisi awak dalam keadaan orang sujud dengan tumbak lidah. Di akhir hadis kata Nabi, subhaf'al dzalika fi sholatika kulliha. Kerjakanlah semuanya di dalam solatmu. Wa kana juan sebuah rangkaian kau tadi di dalam solat awak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Tak baca hadis. Hadis berikutnya. Tak dulu bumbu hadis sebelum boleh kolah cik boleh kan? Idza qurriba ila ahadikum ta'amuhu. Apabila dihampirkan kepada salah seorangmu makanan, wa fi rijlaihi da'lani, sementara di dua kakinya ada dua terompa. Kalau seandainya tipu makanan kawat, di kaki makan kawat, di kaki wa ada terompa. Falyanzi' da'laihi, hendaklah kamu cabut dua terompamu. Itu makan barelek rangkap prasmanan. Kalau makan standing perti dua kan tagaan. Jadi kau kata Nabi kau hadis diriwayatkan Abu Ya'la dari Anas. Kau praktek kau kan banyak dah. Kalau dia pergi kawat makanan, sementara di kaki awak ada terompa, di tangga terompa tu dia. Tu makan bahu baralek kini kan duduk di meja tu pakai terompa atau kau pakai sepatu awak. Tapi kau di rumah awak makan kalau baralek mau sesuatu atau di rumah awak makan kan tak pakai terompa kan. Orang kini di rumah ni lah pakai terompa ni. Banyak ada batik kan. Pakai terompa hotel. Tapi ketika makan lapih lah. Ba'abu kota katu fa'indahu arwahul lil qadamain. Karena itu balapangan bagi dua telapak kaki. Wa huwa minas sunnah. Itu bagian dari sunnah. Lah pernah terangkan ada orang-orang. Kau terangkan. Jadi kalau kau makan awak, sementara di kaki awak masih ada terompa, lapihan. Disuruh duduk. Disuruh duduk. Ya disuruh duduk. Kalau makan duduk pakai kursi kan lelah ni.
Iya lapihnya dulu kalau pakai trompa. Dia masih sopan sih kawan tuh. Dia kalau itu di rantau dulu, dia tagak gua. Makan tagak dia pakai itu aja. Iya itu udah stand party itu dan pesta berdiri itu. Itu mah, karena itu Hah? orang kafir kan. Iya boleh itu lo modelnya lalu. Saya. Nasinya sambar. Ya, lapihan itu trompa tu kecilnya valian ziak nak lahi lapihan. Kalau di Sumatera Barat isi Ayo kan itulah terserah dulu lah. Iko kan beberapa amal yang barangkali mengat ada lo kelompok lain nasional nampak lapihan dan dua aja. Dah boleh pakai itu negara Nabi itu aja. Iko kan terkait dengan makanan karena menurut hadisku dengan dilapihan dua trompa itu tadi itu ketika makan malah pangan bagi dua tumit telapak kaki awak tu. Itu lo hubungannya. Baru kan dilapih pada kalau dia lapih itu nak tertekan oleh dia dah telapak kaki itu dia dah lapang sandang deh. Kalau awak ko bahasa dihampiri, awak baca arti yo idza quriba apabila dihampirkan kepada salah seorang makanan. Dan apabila makan aku perlu pelajari hadis lebih dalam lihat. Ada tahu orang bahwa makanan tu walaupun terbawa. Maksudnya mungkin makan gitu. Kalau ada akan makan awak lapih lah terompa. Kalau makan pakai terompa tu berarti intinya adalah makan dan tagak itu istilah itu. Kalau makan tagak itu pakai terompa, jangan makan tagak. Adalah makan dua. Kalau dua besi lu awak berarti kalah ala lapih terompa awak gitu. Dua besi lu. Yo kau pakai meja dah. Ya duduk di atas kursi lah saya. Kalau duduk atas kursi masih bisa jadi lapihan. Jadi tinggi ada Minangkabau dulu nanggu. Kalau dulu kan di dalam rumah. Iya. Ya tidak berapa. Bapak kalau dia tentu bapak nilai budaya istiadat pun luar biasa. Dia rumah. Itulah. Harus buka gitu. Lah, karena hari Lahtaran cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.